Mau dikasih nama siapa? Sumala. Hai semua, selamat datang kembali. Sumala adalah film yang berlatar belakang pada tahun 1947. Keluarga kaya Sujiman dan Lastri yang diperankan oleh Luna Maya dan Darli Sinatria ingin memiliki keturunan sebagai pewarisnya. Mereka dikaruniai dua orang anak kembar yang diberi nama Kumala dan Sumala. Tapi disitulah malapetaka dimulai. Salah satu anaknya adalah anak iblis yang menghabisi nyawa mereka sendiri. Film dimulai dengan jumlah anak kecil bermain bola hingga menjelang maghrib. Dua di antara mereka masih melanjutkan mainnya. Kedua anak itu adalah Abdi dan Trisna. Mereka bermain bola, dan bola yang mereka mainkan masuk ke dalam kebun jagung. Kemudian datang seorang anak kecil perempuan membawa bola itu. Anak kecil itu berkepala botak. Diketahui dia adalah Kumala, yang sudah lama sekali menghilang. Trisna dibantai oleh Kumala hingga mati mengenaskan. Warga datang ke rumah Abdi dan meminta Abdi untuk diadili, karena dituduh telah membunuh Trisna. Abdi mengatakan ia tak membunuh Trisna, melainkan anak perempuan itu. Tapi keluarga dan warga mana ada yang percaya? Hingga datang seorang pria yang mempercayai perkataan Abdi. Anak itu diketahui adalah Kumala yang telah dimasuki oleh Sumala, anak iblis. Sumala, si anak iblis. Kisah ini bermula 29 tahun yang lalu di Semarang. Sujiman yang merupakan anggota keluarga berada dari Hastungkoro family. Ia didatengin oleh paleknya yang meminta Sujiman untuk melepaskan tanahnya untuk pembangunan sebuah pabrik. Namun Sujiman bersikeras tak ingin melepaskan tanah itu. Kemudian datang Lastri yang membawa 2 cangkir teh. Namun Lastri tak ikut mengobrol, ia langsung masuk ke dalam. Pak Sujiman berkata, "Andi Lastri seperti istriku yang telah memberikan 8 orang anak sebagai ahli waris. Tentu saja bisa menguasai harta milik keluarga Hastungkoro." Sujiman tersinggung dan marah dengan ucapan paleknya. Apalagi Lastri sampai hari ini juga belum hamil. Sujiman meminta Lastri untuk segera hamil. Jika tidak, tahun depan Sujiman harus menikah lagi untuk mendapatkan keturunan. Tahun depan, kau belum bisa memberikan saya keturunan. Saya harus menikah lagi. Sebagai seorang perempuan, Lastri tentu sedih. Ia sudah melakukan banyak cara agar cepat hamil. Namun hasilnya selalu nol. Lastri duduk di pinggir rumah warga, sembari menatapi nasibnya. Tanpa sengaja, Lastri mendengar perbincangan seorang pria yang mengatakan istrinya hamil karena bantuan Mbak Tukinah, dukun desa sebelah. Lastri yang mendengar itu langsung meluncur ke tempat Mbak Tukinah. Bertemulah Lastri dengan Mbak Tukinah. Mbak Tukinah mengatakan ilmunya berbeda dengan dukun-dukun lainnya. Ia menggunakan ilmu hitam. Dan Lastri harus menjalankan sebuah ritual. Dan dengan ritual ini, Lastri akan terhubung langsung dengan iblis sekutunya Mbak Tukinah. Jika bersedia, Lastri akan dikasih 2 orang anak kembar. Tapi itu ada syaratnya. Lastri akan mengandung 2 anak kembar, yang satu cantik dan baik hati, dari bangsa manusia. Namun yang satunya buruk rupa, nakal, dari bangsa iblis. Lastri dan suami harus merawat mereka berdua dengan baik, hingga usianya 10 tahun. Anak yang buruk rupa akan diambil pemiliknya, yaitu si iblis. Tapi jika Lastri dan suami tidak merawat anak-anak itu dengan baik, maka hal buruk akan menimpa mereka. Setiap tahun akan semakin buruk. Siang dan malam tidak akan sama lagi. Begitu tutur Mbah Tukinah. Tidak merawat mereka dengan baik-baik, menimpa kowe sekeluarga. Ritual kehamilan Lastri dimulai. Mbah Tukinah membacakan mantra dan memasukkan darah serta sedikit daging ke dalam kendi. Kemudian diminumkan ke Lastri. Setelah meminum darah itu, tubuh Lastri langsung bereaksi. Lastri bergerak-gerak tak beraturan, seperti mumi. Perutnya membunyi, lalu ditekan oleh Mbah Tukinah dengan mantranya, dan kembali rat. Mbah Tukinah membisikkan ke telinga Lastri, 2 bulan lagi kamu hamil. 2 bulan lagi, kowe dimeteng. Dan benar, 2 bulan kemudian Lastri dinyatakan hamil. Mereka sudah menyiapkan 2 nama untuk 2 anak kembar mereka, yaitu Kumala dan Sumala. Tapi di sini Lastri tidak mengatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi kepada Sujiman untuk merawat dengan baik kedua anaknya itu. Kumala, Sumala. Saking bahagianya, Sujiman meminta Sukir kaki tangannya untuk mengabarkan ke seluruh desa bahwa Lastri sedang hamil.
Kelahiran anak-anak itu telah ditunggu, dan saatnya telah tiba. Saat prosesi melahirkan, Lastri melihat iblis lelaki duduk di kursi memperhatikannya. Satu anaknya telah lahir, tapi tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kemudian lahir anak kedua yang menangis dengan sangat kerasnya. Lalu Sujiman masuk untuk melihat kondisi anak-anaknya. Anak pertama tak menunjukkan respon, lalu anak kedua lahir dalam keadaan cacat. Sujiman tak sanggup menerima ini. Anak yang mereka tunggu-tunggu kelahirannya malah cacat. Sujiman mengambil keris, lalu menusukkan keris itu ke bayi yang diberi nama Sumala. Namun seiring berjalannya waktu, Kumala tumbuh tidak seperti anak pada umumnya. Kumala cacat di bagian kaki dan tangannya. Mentalnya juga sedikit terganggu. Sujiman merasa Kumala adalah aib keluarga. Sujiman selalu menghadiahi Kumala dengan hukuman, diikat, dimasukkan ke gudang. Lastri yang melihat itu berusaha menolong Kumala, tapi Lastri terlalu takut dengan Sujiman. Sebagai ibu tentu dia bersedih, tapi dia tak pura-pura tegar. Suatu hari Kumala yang sudah bertambah besar pergi ke pasar tanpa sepengetahuan orang tuanya dan orang rumah. Mereka mencari-cari keberadaan Kumala. Kumala mendapatkan bulian dari anak-anak yang berada di pasar. Kumala dilempari dengan batu. Sujiman dan Lastri yang melihat kejadian menyedihkan itu dari jauh langsung membawa Kumala pulang. Tapi yang aneh, Kumala justru dihukum cambuk oleh Sujiman karena Kumala dianggap memalukan. Bikin malu! Jangan deh. Mas, Di usianya yang ke-8 tahun, setan Sumala mulai mendatangi Kumala. Sumala keluar dari lemari, menghampiri Kumala, dan mengatakan bahwa dia adalah Sumala, saudara kembarnya, yang mati dibunuh oleh ayah mereka. Sumala mengatakan bahwa dia akan melindungi Kumala dan menjadi sahabat bagi Kumala. Kumala tentu sangat bahagia, karena selama ini ia tak memiliki teman. Aku iki temenmu, sahabatmu. Apapun yang dilakukan Kumala selalu salah di mata Sujiman. Sujiman tak pernah segan berbuat kasar kepada Kumala. Hanya Mbok Sum yang benar-benar menyayangi Kumala. Malam itu setelah memarahi Kumala, Sujiman masuk ke ruang kerjanya. Disusul oleh Kumala, ia masuk ke ruang kerja Sujiman dengan wajah yang penuh amarah. Tangan dan kaki Kumala yang tadinya cacat menjadi normal kembali. Kemudian Kumala berlari dan menusuk tangan Sujiman dengan pulpen hingga berdarah. Kumala sudah dirasuki oleh Sumala. Kemudian Lastri datang dan membawa Kumala keluar. Besok paginya Kumala dihukum oleh Sujiman akibat perbuatannya semalam. Kaki dan tangan Kumala diikat di sebuah kayu. Lalu kayu itu ditancapkan di tengah-tengah sawah. Sumala ditinggalkan dan dijemur. Kumala menangis meminta bantuan Lastri. Tapi apa daya, Lastri tak dapat menolongnya. Kumala berdengus penuh dendam. Andi karo bapakmu. Astrid! Berlanjut di malam hari, saat mereka sedang makan malam. Kumala yang tadinya duduk di kursi makan, tiba-tiba naik ke atas meja makan. Ia telah melepas celana dalamnya, kemudian dia kencing di atas meja makan. Dengan muka yang meledek, Kumala menghadap ke Lastri dan juga Sujiman. Sujiman tampak sangat marah. Dia naik pitam. Kemudian Sujiman memanggil Sukir, kaki tangan setianya, untuk mengikat Kumala. Tapi Kumala melompat dari atas meja, kemudian menyerang Sukir hingga kewalahan. Lastri mencoba menghentikan Kumala. Tanpa sengaja ia melihat di dalam kaca, Kumala sedang dikendalikan oleh Sumala. Lalu Kumala pergi. Lastri dan Mbok Sum mencari Kumala yang pergi malam itu. Saat ditemukan, Kumala sedang makan daging mentah di kandang. Setelah ditemukan, kemudian Mbok Sum bertanya kepada Kumala, kenapa dia nakal sekali tadi tak seperti biasanya? Kemudian Kumala menjawab, bukan aku yang nakal, tapi Sumala. Lastri yang tanpa sengaja mendengar percakapan Mbok Sum dan Kumala, mendengar kata-kata Sumala. Ia langsung terkaget dan ketakutan. Bagaimana mungkin Kumala bisa tahu tentang Sumala? Pagi harinya Lastri hendak pergi ke rumah Mbah Tukina, dukun yang dulu menolongnya hamil Sumala dan Kumala, untuk meminta bantuan. Tapi sayangnya Mbah Tukina sudah mati sebulan yang lalu. Mbah Tukina wis mati sasi. 2 tahun menjelang usia Kumala yang 10 tahun. Setiap malam Sujiman mengurung Kumala di gudang dengan kaki dan tangan terikat. Karena makin lama kelakuan Kumala dinilai semakin aneh, lebih mirip seperti binatang. Siang hari segerombolan anak-anak yang dulu membuli Kumala di pasar datang ke rumah Kumala
Mereka berpura-pura mengajak Kumala bermain bola. Padahal mereka hanya ingin membuli Kumala. Kumala yang senang karena didatangi banyak teman, akhirnya keluar rumah. Namun apa yang didapatkan oleh Kumala? Ia dikatain anak cacat. Kemudian mukanya dilumuri dengan tanah. Dan salah satu dari mereka menghantam kepala Kumala dengan bola tendang. Mbak Sum yang melihat kejadian itu langsung mengusir anak-anak itu. Tanpa diketahui dari kejauhan, Sujiman dan Lastri melihat pembulian itu. Tapi mereka tidak bertindak apapun. Seperti biasa malam hari, Kumala selalu dikurung di gudang. Namun malam ini Kumala melepaskan diri dan membawa sabit kecil. Kumala sudah dikendalikan oleh Sumala. Kumala mendatangi 3 orang anak yang membulinya kemarin. Kumala membunuh mereka satu persatu dengan sabitnya tanpa ampun. Kumala nampaknya tak mau menyisakan para pembuli itu hidup. Kumala mendatangi 4 anak pembuli lainnya. Kumala membunuh satu persatu dengan beringas. Bahkan Kumala memotong salah satu kepala pembuli itu yang paling kejam. Warga berbondong-bondong mencari anak-anak pembuli karena telah hilang beberapa hari. Warga menemukan 2 mayat itu di hutan terkubur di semak-semak. Di sana salah satu warga menemukan benda milik Kumala. Kemudian sisa jenazah mereka berada di sumur dan juga di kebun jagung milik Sujiman. Lalu warga menyerbu rumah Sujiman, meminta pertanggungjawaban karena Kumala dituduh telah membunuh anak-anak itu. Mereka memiliki sebuah bukti, benda milik Kumala yang tertinggal di kebun dekat jenazah. Dia tidak mungkin melakukan itu. Sujiman tentu tak terima dengan sangkaan itu. Tak mungkin Kumala bisa melakukan itu, karena tiap malam dia selalu dikurung di gudang. Bahkan tangan dan kakinya diikat. Kemudian Sujiman memeriksa gudang dan mendapati gudang itu jebol. Sujiman tetap tak percaya Kumala melakukan itu. Lastri mengatakan, bukan Kumala, tapi Sumala yang melakukan itu. Lastri mengatakan ia pernah melihat langsung Sumala selalu berada di belakang Kumala. Apa dia Jeng tidak bilang dari dulu? Kemudian Lastri menyalahkan Sujiman karena telah membunuh Sumala, bukan malah merawatnya. Karena masih belum percaya, akhirnya Sujiman memastikan sendiri bertanya kepada Kumala, siapa yang telah membunuh anak-anak itu? Bapak tidak akan marah, kamu jawab yang jujur, kata Sujiman. Kumala menjawab, Sumala yang membunuhnya. Pasung Kumala. Setelah mendengar itu, Sujiman menyuruh Sukir untuk memasung Kumala di gudang. Sujiman harus pergi meminta bantuan ke Dukun Kusno menyelesaikan masalah ini. Kumala yang dipasung di gudang ditemani si Mbak Sum. Kumala mengatakan besok adalah ulang tahunnya yang ke-10. Kumala meminta Simbo untuk pergi yang jauh sekarang juga, agar ia tak terkena bahaya. Singkat cerita, sampailah Sujiman di kediaman Mbah Kusno. Mbah Kusno mengatakan, istrimu melakukan perjanjian gaib dengan iblis demi untuk mendapatkan keturunan. Lastri melahirkan 2 anak kembar, yang satu adalah anak manusia dan yang satu adalah anak iblis. Harusnya mereka merawat dengan baik, tapi Sujiman membunuhnya, dan itu membuat iblis murka. Nanti malam Kumala akan genap berusia 10 tahun, dan malam itu akan sangat berbahaya, di mana Kumala akan sepenuhnya dikuasai oleh Sumala. Untuk itu Sumala harus dikeluarkan dari tubuh Kumala. Jika tidak, Kumala akan menjadi milik Sumala seutuhnya. Mbah Kusno memberi Sujiman sebuah keris untuk melumpuhkan Kumala. Setelah itu dibawa kembali ke rumah Mbah Kusno agar dilakukan ritual pengeluaran Sumala. Tapi jika terlambat, Sujiman harus menusuk Kumala tepat di jantungnya. Kita pindah ke Kumala. Malam itu Kumala dapat melepaskan diri dari pasungannya. Kumala membunuh Sukir, kaki tangan bapaknya yang selalu menyiksanya. Ia mencekak lehernya dengan tali, kemudian menusuk dan memenggal leher Sukir hingga tewas. Setelah membunuh Sukir, Kumala berlanjut mendatangi Lastri. Lastri melihat Sumala sedang mengendalikan Kumala. Kumala mulai menyerang Lastri dengan goloknya. Kumala mengatakan, Lastri pelacur, istri setan. Kumala mengiris kaki Lastri, lalu berkata, aku juga sakit waktu ditusuk dulu. Lastri menjawab, ibu mau merawatmu, tapi bapakmu yang membunuhmu. Lalu Kumala berkata, kenapa ibu tidak merawat Kumala dengan baik? Ini semua aku lakukan untuk melindungi Kumala, jawab Lastri. Melindungi Kumala atau melindungi ibu sendiri? Jawab Kumala, yang telah dikuasai oleh Sumala. Kumala, jaluk Kapuro Yono.
Sebelum Lastri mati, ia meminta kepada Sumala untuk bertemu dengan Kumala. Kemudian Sumala berubah menjadi Kumala. Sambil membelah wajah Kumala, Lastri yang berdarah-darah meminta maaf kepada Kumala atas semua perbuatannya yang telah gagal menjadi seorang ibu yang baik untuk Kumala. Kumala mengangguk dengan penuh derai air mata. Tapi aku enggak. Sekejap kemudian, Sumala kembali mengendalikan raga Kumala. Ia mengatakan, tapi aku nggak bisa maafin ibu. Kemudian Sumala menusuk tangan Lastri, memotong pergelangan tangannya, dan menusuk perut Lastri hingga tewas. Tak lama Sujiman pulang dan mendapati jenazah Sukir di ruang tengah. Kemudian Sujiman bergegas ke kamar untuk mencari Lastri dan menemukan Lastri yang sudah menjadi jenazah bersimbah darah. Tepat tengah malam, Sumala mulai menguasai tubuh Kumala sepenuhnya dengan wujud Sumala yang sesungguhnya. Sumala memburu Sujiman. Kemudian Sujiman berlari ke pos kamling dan membunyikan kentongan, berniat meminta tolong warga. Kemudian semua warga keluar mendengar kentongan itu. Kemudian warga bertanya, apa yang sebenarnya terjadi Pak Sujiman? Sujiman tidak menjawab Sumala, tapi ia baru menyebut kata Kumala, cari Kumala, membuat warga salah paham jika yang membunuh anak-anak dan Lastri adalah Kumala. Warga tak mendengar penjelasan Sujiman. Mereka langsung memburu Kumala di kebun jagung. Dengan kaki pinjangnya, Sujiman mencari Sumala di kebun jagung, sembari membawa keris yang dikasih oleh Mbah Kusno. Tiba-tiba Sumala sudah berada di belakang Sujiman dan langsung menyerang Sujiman. Sumala hendak menancapkan pisau ke perut Sujiman, tapi Sujiman berhasil membalikkan arah, hingga Sujiman berhasil memukul Sumala hingga pingsan. Sujiman mengambil keris yang dikasih oleh Mbah Kusno dan hendak menusukkan ke jantung Sumala. Tapi ia tak tega dan mengingat dia adalah Kumala, anaknya. Sujiman memasukkan Kumala ke dalam karung dan diikat, berniat membawa Kumala ke tempat Mbah Kusno untuk diobati. Tapi Sumala kembali bangkit dan langsung menusuk kaki Sujiman. Sumala terus berusaha membunuh Sujiman, tapi sayangnya Sujiman berhasil melumpuhkan Sumala lagi dan menusukkan keris pemberian Mbah Kusno ke dada Sumala. Sujiman pikir Sumala telah tewas, tapi ternyata Sumala bangkit lagi dan mengatakan jantungnya telah berpindah tempat. Dan jantungku sudah nggak di sini. Sumala mencabut keris yang menancap di dadanya, lalu menyampaikannya ke perut Sujiman. Tak pelak, usus dan seluruh isi perut Sujiman berhamburan keluar. Kemudian ditusuklah dadanya, dan kedua matanya dicongkel. Keesokan paginya jenazah Sujiman ditemukan, diikat kayu dan diberdirikan di tengah kebun jagung. Sedangkan di tempat lain, Mbah Kusno yang membantu Sujiman juga ikut mati mengenaskan dibunuh oleh Sumala. Semenjak itu tidak ada lagi yang bisa mengalahkan Kumala setelah dikuasai oleh Sumala, dan Kumala tidak lagi ditemukan setelah itu.